Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi masih sama di mata kuliah hukum benda. Baik, kali ini kita akan masuk ke mata kuliah hukum benda dengan subpokok bahasan masih tentang pembebanan dari benda tersebut ya. Pembebanan dari awal Ibu sudah pernah menjelaskan bahwa ketika kita berbicara mengenai benda tidak bergerak, khususnya tanah, maka yang kita bicarakan adalah pembebanannya melalui hak tanggungan. Apa dan bagaimana hak tanggungan itu akan kita bahas hari ini terkait hak tanggungan. Awalnya sebelum kita mempelajari tentang hak tanggungan, tentunya kita harus memiliki pemahaman dasar terkait apa yang dimaksud dengan hak tanggungan itu sendiri. Hak tanggungan adalah hak jaminan ya, yang dibebankan pada hak atas tanah. Tadi Ibu sudah mengingatkan bahwa hak atas apa nih objeknya? Tanah ya. Jadi hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Untuk apa? Tentunya ada tujuannya nih, untuk pelunasan ya. Pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lain. Jadi kalau kita mau melihat, ketika kita mempelajari suatu definisi jangan dihafalkan. Kita lihat unsur-unsurnya. Mari kita lihat unsur-unsur dari hak tanggungan tersebut. Yang pertama, dia merupakan hak ya. Hak apa nih? Merupakan jaminan, hak jaminan terhadap apa? Objeknya apa? Benda yang tidak bergerak atau tanah ya. Kemudian sebagai apa? Sebagai pelunasan hutang. Terhadap apa? Bukan hanya terhadap tanah tersebut, tetapi segala sesuatu yang ikut ya, merupakan satu kesatuan terhadap tanah tersebut. Untuk apa? Untuk pelunasan utang. Betul ya. Jadi kalau ada yang dikatakan hak tanggungan, pasti ada utang. Pasti dimaksudkan untuk pelunasan utang, bukan untuk dimiliki, bukan untuk dialihkan kepada si pemegang dari hak tanggungan tersebut, tetapi hanya untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang. Kemudian apa dasar hukum dari hak tanggungan? Ketika kita berbicara mengenai hak tanggungan, hak atas tanah sebelumnya diatur di KUH Perdata ya, tetapi ketika sudah ada UPA, maka lex spesialis yang diberlakukan adalah UPA yang ada di dalam buku 2 KUH Perdata tidak berlaku lagi. Khusus untuk tanah lagi, untuk pembebanannya junto ya, atau lex spesialisnya di Undang-Undang Hak Tanggungan ini. Undang-Undang nomor berapa? Di Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan ya. Apa saja yang menjadi subjek hak tanggungan? Tentunya itu adalah pertanyaan berikutnya yang harus kita jawab bersama ya. Ketika kita berbicara mengenai subjek, maka kita akan berbicara dua pihak untuk hak tanggungan ini. Siapa pihak tersebut? Yang pertama adalah pemberi hak tanggungan. Yang kedua adalah penerima hak tanggungan. Siapa yang bisa menjadi pemberi hak tanggungan? Itu adalah orang perorangan atau badan hukum. Yang apa? Yang memiliki wewenang terhadap benda yang menjadi objek dari hak tanggungan tersebut. Kemudian bagaimana dengan penerima hak tanggungan? Penerima hak tanggungan juga sama, diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Tanggungan. Bisa kita lihat bahwa dia bisa perorangan, dia juga bisa badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang ya. Kalau penerima berarti dia berpiutang, kalau pemberi berarti dia adalah yang berutang ya. Jelas sampai di sini ya. Kemudian apa saja yang menjadi sifat dari hak tanggungan? Hak tanggungan memiliki sifat kebendaan ya. Apa maksudnya memiliki sifat kebendaan? Karena ada asas yang dikenal dengan droit de suite. Hak tanggungan memiliki sifat kebendaan dengan asas droit de suite. Maksudnya adalah hak tanggungan itu mengikuti terus bendanya ya. Jadi misalnya nih, A memberikan hak tanggungan kepada B sebagai penerima hak tanggungannya. Ternyata A tersebut mengalihkan benda tersebut ya, tanpa sepengetahuan dari si penerima hak tanggungan. Apakah kemudian penerima hak tanggungan haknya berakhir, hak tanggungnya berakhir? Ternyata berdasarkan asas ini tidak berakhir tentunya. Kenapa? Karena selama hak tanggungan itu belum hapus ya, maka selama itu pula hak dari penerima
hak tanggungan tadi mengikuti benda tersebut kemanapun benda tersebut dialihkan. Kemudian sifat dari hak tanggungan yang berikutnya adalah dia merupakan hak asesor. Dia merupakan perjanjian asesor. Ya, kenapa dikatakan perjanjian asesor? Tadi sebagai pembuka sudah dijelaskan bahwa ketika berbicara mengenai hak tanggungan maka ada utang di situ. Ya, kalau ada utang berarti sudah ada perjanjian yang mendahului. Sudah ada perjanjian pokoknya. Apa perjanjian pokoknya? Utang piutang. Perjanjian utang piutang atau biasa dikenal juga dengan istilah perjanjian kredit. Itulah perjanjian pokoknya. Kemudian karena ada perjanjian pokok tadi, si penerima jaminan hak tanggungan tadi sebagai si berpiutang yang memberikan utang, misalnya A dan B. A memiliki tanah, kemudian B adalah bank misalnya yang mau memberikan sejumlah uang. Tentunya bank ini untuk memberikan pinjaman kepada si A, dia membutuhkan jaminan bahwa si A ini akan melakukan pembayaran, sehingga sebagai pelunasan utangnya, nah itu kita catat lagi sudah ada perjanjian utang piutang, sudah ada perjanjian pokoknya. Sebagai jaminan pelunasan utang maka muncullah perjanjian ikutan ini, perjanjian pelengkap ini yang dimaksud dengan perjanjian hak tanggungan. Ya, jadi perjanjian hak tanggungan atau hak tanggungan itu sifatnya adalah asesor. Tidak akan mungkin ada hak tanggungan tanpa perjanjian pokok, ya. Tidak mungkin seketika saja si A memberikan hak tanggungan kepada si B, padahal tidak ada utang piutang, tidak ada perbuatan hukum lain, ya. Jadi itulah dikatakan hak tanggungan merupakan sifatnya adalah sifat asesor. Kemudian ini juga yang harus diperhatikan, ada asas the right the preference. Dengan dikeluarkannya sertifikat hak tanggungan, maka sejak itu pula si penerima hak tanggungan memiliki yang namanya preference, kedudukan sebagai preference atau didahulukan. Jadi ketika misalnya ada sejumlah utang, anggaplah 500 juta nih ya, 500 juta utang A ke B itu 200 juta, kemudian ke C, ya C ini selaku bank, itu utangnya 300 juta yang diikat dengan hak tanggungan, ya ada tanah, ya tanah dan bangunan yang nilainya itu sekitar 400 jutaan. Untuk tanah dan bangunan tadi, ya tidak boleh dijual untuk pelunasan utang lainnya, hanya boleh dijual atau didahulukan oleh si pemegang hak tanggungan tadi, ya. Setelah misalnya dijual oleh pemegang hak tanggungan tadi, pemegang hak tanggungan tersebut mengambil berapa nih utangnya, diambil utangnya, kelebihannya nanti diberikan kembali kepada si pemiliknya. Bagaimana kalau kurang? Kalau kurang, maka kedudukan dari si pemegang hak tanggungan tadi turun untuk hutang yang kelebihannya, kekurangannya misalnya masih ada 100 juta nih sisanya, sudah dilakukan lelang terhadap objek hak tanggungan. Utang 400 juta terjual cuma 300 juta. 100 jutanya bagaimana? Apakah hapus? Tidak ya. Tetapi posisi dari si pemegang hak tanggungan tadi sama, turun derajatnya menjadi kreditur biasa, sama dengan separatis ya, sama dengan kreditur-kreditur lainnya. Seperti pemegang jaminan umum, ya. Kemudian kita lanjut, objek dari hak tanggungan itu benda tetap atau tidak bergerak ya. Nanti Anda bisa baca kembali di pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan terkait objek dari hak tanggungan ini. Selanjutnya tadi dikatakan bahwa hak tanggungan itu hanya pelunasan, sehingga pemegang hak tanggungan tidak boleh memiliki, hanya untuk melunasi saja utangnya, ya. Misalnya nih, terjadi wan prestasi, bank melakukan pelelangan, bank tidak boleh muncul sebagai pemenangnya, ya. Yang muncul sebagai pemenangnya adalah pihak lain, banknya tidak boleh membeli, ya. Kenapa tidak boleh membeli? Karena tadi sudah dikatakan asas atau sifat dari hak tanggungan adalah hanya sebagai pelunasan utang, bukan untuk dimiliki, bukan untuk dialihkan kepada pemegang atau penerima dari hak tanggungan tersebut, ya. Kalau untuk bank nanti Anda bisa lihat lagi ada beberapa keadaan yang dia bisa menjadi pembeli, tetapi nanti dalam jangka waktu 1 tahun dia wajib untuk melepaskan, ya. Ada kondisi tertentu, nanti bisa dibaca lagi Undang-Undang Perbankan, ya.
dan undang-undang hak tanggungan lebih lanjut. Kemudian mempunyai hak dengan adanya hak tanggungan, ada sifat dari hak tanggungan itu persetujuan, harus dimintai persetujuan ketika kita pemegang hak tanggungan. Kemudian pemilik dari benda tersebut ingin melakukan suatu perbuatan hukum terhadap benda yang kita pegang nih hak tanggungannya, dia harus meminta izin dari kita. Kita harus menyetujui. Bank tersebut harus menyetujui, ya. Jadi segala sesuatu terkait dengan objek hak tanggungan harus dengan persetujuan dari pemegang hak tanggungan. Kemudian selanjutnya, hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, ya, kecuali diperjanjikan dalam akta pembelian hak tanggungan. Ini bisa dilihat di pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 atau Undang-Undang Hak Tanggungan. Tuntas kita bahas tentang subjek hak tanggungan. Sekarang kita lanjut. Kira-kira apa saja yang menjadi objek hak tanggungan? Anda pasti sudah bisa menjawab, ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa objek dari hak tanggungan adalah benda atau hasil karya yang terkait dengan tanah, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, ya. Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah dengan status hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai di atas tanah negara, dan tanah hak pengelolaan, ya. Hak kepemilikan atas tanah bekas-bekas dari hukum adat yang telah ada, akan tetapi proses administrasinya atau konvensinya belum dilaksanakan seperti girik, ya, ketitir dan lain-lain, dapat juga dijadikan objek hak tanggungan dengan ketentuannya. Ada ketentuannya, ya. Pembebanannya itu harus dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan, ya. Baik, nanti untuk bagaimana proses pembebanannya akan kita lanjutkan, akan menjadi tugas masing-masing untuk mengeksplor bagaimana proses pembebanannya, dan kemudian kira-kira apakah hak tanggungan tersebut bisa hapus, ya. Nanti akan kita jawab bersama di video berikutnya dengan forum-forum diskusi lainnya. Terima kasih untuk video kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.